Shalom, apa kabar pemirsa Pijar TV? Dan seperti biasa, pastinya saya datang nggak cuma sendirian, tapi kita bertiga. Ada Bapak Nur Sena dan juga Ibu Syafa dalam acara Bapak Nur Menjawab. Dan dalam suasana, karena COVID-19, kita harus ada di rumah, tapi itu tidak menghentikan kita untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin ada dalam pikiran Anda, tapi kami juga membahas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul pada webinar-webinar yang telah diadakan oleh Pijar TV bersama narasumber Bapak Dr. Bambang Nur Sena. Dan tentunya seperti yang Anda lihat di layar, ada Ibu Syafa dan Bapak Dr. Bambang Nur Sena yang akan melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan dijawab dengan baik. Kalau begitu, saya akan segera berikan kepada Ibu Syafa untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan kepada Bapak Dr. Bambang Nur Sena. Silakan Ibu. Yudas masuk surga dan turut membantu misi Yesus selama di dunia, karena pertanyaan ini sedang trending dan saya kurang mapan dalam menjelaskan hal ini. Mohon bantuan penjelasannya, Pak. Ya, banyak juga sebetulnya bukan pertanyaan baru. Itu di kajian-kajian kita itu tahun berapa itu? Tahun 2000-an sudah ada. Karena apa? Waktu itu ada terbit buku yang dikarang oleh seorang polemikus namanya Sumajin. Bukunya itu Yudas Iskariot Pahlawan Kemanusiaan. Logikanya gini, Yudas itu masuk surga dong mestinya, pahlawan. Gara-gara dia Yesus disalibkan. Gara-gara disalibkan orang Kristen dosanya ditebus. Lah kenapa kok Yudas masuk neraka? Dan terus saya balas begini, coba kamu tuh kalau baca jangan sepihak lah. Baca misalnya, iblis itu kalau menurut beberapa pandangan kaum sufi itu kaum muslim yang lebih menekankan segi batiniah agama, spiritualitas lebih daripada organized religion. Ya, kaum sufi itu ada yang tidak semua, tapi ada yang mengatakan bahwa iblis itu seorang tauhid muwahhid, seorang penganut tauhid sejati. Seorang monoteis sejati, bahkan monoteis awal. Lah kenapa kok monoteis? Menurut versi Al-Qur'an kan iblis disuruh bersujud kepada Adam. Iblis tidak mau. Ya kan? Lah ini lalu ditafsirkan oleh beberapa kaum sufi, iblis tidak mau menyembah Adam. Karena Adam itu ciptaan, sesama ciptaan kok mau sujud kepada Adam. Padahal kalau kita tertib membaca Al-Quran, alasannya iblis tidak mau bersujud pada Adam itu bukan karena dia tauhid, bukan. Alasannya apa? Alasannya, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Tuhan menciptakan saya dari api, Adam diciptakan dari turab, dari tanah. Nah, kan lebih bagus saya. Jadi kepada Adam itu karena dia sombong, merasa lebih baik. Hasilnya apa? Hasilnya sama. Adam toh akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, apa kita mengatakan? Kalau seandainya iblis tidak menolak Tuhan, kalau seandainya iblis tidak sujud, tidak menolak Tuhan untuk sujud kepada Adam, mungkin tidak jatuh. Kenapa iblis kok tidak jadikan pahlawan? Kan logikanya sama dengan itu. Sama dengan Yudas. Yudas itu sama Tuhan Yesus disebut iblis malahan. Karena yang satu itu adalah iblis sebenarnya. Iblis memasuki Yudas. Jadi jangan lihat hasil akhirnya, tapi lihat motivasi perbuatannya. Segala sesuatu kan tergantung niatnya. Yudas niatnya apa? Mengkhianati Yesus kok memang. Maka Yesus mengatakan, di antara kalian ada yang menyerahkan aku. Lebih baik kalau dia tidak ada sama sekali, tidak diciptakan sama sekali. Surga kan gitu kan persoalannya. Jadi belajar teologi itu bukan sekedar baca ayat, bisa baca ayat ini bunyinya begini, dibandingkan ayat ini, bukan hanya itu. Tapi bagaimana kita memiliki cara berpikir yang benar. Jadi kan Tuhan itu bisa saja memakai
perbuatan seseorang yang sebetulnya tujuannya mencelakakan kita malah berbuah kebaikan. Tidak usah jauh-jauh ngomong teologi. Kalau seandainya Bu Mega tidak didolimi Pak Harto, nggak jadi presiden dia, masa begitu. Berterima kasihlah sama Pak Harto yang sudah mendolimi Bu Mega, masa begitu. Karena Tuhan memuliakan Bu Mega sampai menjadi presiden. Itu karena perjuangannya kerasnya itu. Bukan karena apa Pak Hartonya, bukan. Saya kira itu. Kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat baik dari Pak Bapak Nursena, dan terima kasih juga untuk Ibu Syafa yang sudah memimpin tanya jawab tadi dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Dr. Bapak Nursena sehingga bisa menjadi lebih jelas. Mungkin tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Bapak Nursena bahwa kalau ikut webinar itu mungkin kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas ya. Tapi seringkali juga karena waktu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan lebih detail. Oleh karena itu makanya acara Bapak Nur Menjawab secara online saat ini juga ada agar kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih baik tentunya. Tapi kalau misalkan Anda sudah mendengarkan acara ini, tapi ternyata masih ada juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul, kenapa enggak Anda bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke QR Code ini. Nah, jadi Anda bisa scan QR Code-nya, ya, atau Anda juga bisa simpan nomor yang sudah tertera di layar ini, karena nanti akan ada tim respon dari Pijar TV yang selama 24 jam akan membantu Anda, menemani Anda, dan mencoba membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, agar apapun yang sedang Anda pikirkan, apapun yang sedang mengganjal dalam pikiran Anda, bisa terjawab dengan baik di sini. Tapi tidak itu saja, apabila Anda juga membutuhkan dukungan doa, atau mungkin Anda juga bisa punya komentar ataupun saran, silakan kirimkan melalui nomor yang sudah tertera di layar ini. Ya, Anda bisa scan QR Code-nya, atau Anda juga bisa save nomor atau simpan nomor yang sudah tertera di layar, yaitu 0813 8700 7055. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bapak Nursena dan juga Ibu Syafa. Terima kasih, dan kita akan ketemu lagi nanti di acara Bapak Nur Menjawab secara online yang pastinya akan membuat pengetahuan kita dan juga pengenalan akan Tuhan lebih baik, karena ada baiknya kita sebagai umat percaya bisa mempertanggungjawabkan iman kita ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Kita bertemu lagi dalam Bapak Nur Menjawab, dan terus saksikan Pijar TV.